Halo Sobat PPG, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok PPL SD Al-Falah Jambi. Demonstrasi kontekstual, topik 1 pembelajaran berdiferensiasi. Adapun nama anggota kelompok PPL SD Islam Al-Falah, Putri Sri Wahyuni, Rani Puspita Ayu, Ratu Amalia Sari, Ramadhani, dan Puja Reka Larasati. Masuk ke topik pembelajaran, diskusi pada kali ini, pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson pada tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, pembelajaran yang berfokus pada konsep dan prinsip pokok berfokus pada capaian pembelajaran. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi ini berpusat kepada siswa. 3 cara memetakan kebutuhan peserta didik. 1. Kesiapan belajar peserta didik. 2. Minat peserta didik. 3. Profil belajar peserta didik. Keberagaman kebutuhan anak belajar di dalam kelas. Yang pertama, visual, auditory, dan kinestetik. Teori sistem ekologi. Pandangan sosiokultural Brown van Brenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga berpengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Adapun pengaruh interaksi tersebut, yang pertama, mikrosistem, yang kedua, mesosistem, yang ketiga, ekosistem, yang keempat, makrosistem, dan yang kelima, chronosistem. Teori multiple intelligence, Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi nyata. 1. Kecerdasan verbal linguistik. Yang kedua, kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual. Yang keempat, kecerdasan kinestetik jasmani. Yang kelima, kecerdasan musikal. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal. Yang kedelapan, kecerdasan naturalis. Teori zone of proximal development atau yang disebut dengan JPD, menurut Vygotsky, teori zone of proximal development atau yang disingkat dengan JPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Learning modelage. Teori learning modelage berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik dari pengalaman yang dimiliki antara kinestetik, audio, dan visual. Modal belajar pada peserta didik dapat lebih dari satu. Terima kasih.